Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal ke-14 dari ayat 8 sampai dengan ayat 14. Saya membaca bagian narasi yang dibaca oleh narator, sudah membaca semua kalimat langsung. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Sudah berdoa untuk diri, sudah masing-masing sudah mendoakan orang di sekitar saudara, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Tuhan, kami mohon supaya Engkau memberkati perenungan pada pagi hari ini. Sekali lagi boleh menguduskan kami, boleh menyempurnakan kami, mendorong kami untuk hidup semakin menikmati persekutuan di dalam Kristus, Putramu yang tunggal itu, yang sudah diserahkan bagi kami, yang kepadanya kami pada hari ini ingin sekali lagi mendedikasikan dan menyerahkan kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu, berkati setiap orang yang hadir dari yang paling muda sampai dengan yang paling tua. Setiap dari kami boleh diberkati oleh Tuhan. Roh-Mu yang kudus bekerja dengan leluasa. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah membahas di dalam pertemuan yang lalu ya tentang diskusi atau tanya jawab di sini ya dari Yesus dan Thomas di situ. Lalu kita pinjam paradigma dari tujuan dan jalan di situ. Ini tampaknya satu pertanyaan yang mewakili manusia. Manusia itu mau dapat tujuannya, tapi dia nggak mau jalannya. Lalu dia insist kalau tujuan itu dia sudah tahu dan diberikan kepadanya, dia bisa cari jalannya sendiri. Kita sudah membahas bagian itu. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Bapa atau Allah itu adalah tujuan somehow, seperti tujuan daripada semua agama. Tapi nggak semua mau terima jalan yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Sebaliknya Yesus mengajarkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam pengertian apa sih? Dia memastikan kalau kita berjalan di dalam jalan yang benar, yaitu diri Yesus sendiri, kita pasti akan sampai kepada tujuan yang benar dan yang satu-satunya itu. Jadi satu jalan menuju kepada satu tujuan. Tetapi di dalam pikiran dunia, seringkali kita mau cari, ya kasih tahu saya tujuannya gitu. Nanti jalannya saya bisa cari sendiri. Gak usah bicara Yesus lah atau apa, kita bisa cari jalan masing-masing. Yang penting kan tujuannya, toh kita bisa sampai ke sana juga, akhirnya juga ke sorga, akhirnya juga sampai kepada Bapa. Sudah, kalau sudah melakukan comparative study di dalam religion, sudah tahu bahwa konsep surga di dalam berbagai macam agama itu tidak sama ya, tidak sama. Dulu orang bilang jalannya itu nggak sama, itu juga betul, jalannya nggak sama. Sekarang diselidiki, bukan cuma jalan, sebetulnya dari dulu sih, cuma kurang ditekankan. Sekarang orang mengatakan sebetulnya tujuannya pun juga nggak sama kok sebetulnya. Jadi bukan cuma jalannya yang tidak sama, tapi tujuannya pun juga sebetulnya nggak sama. Saudara coba bandingkan di dalam kepercayaan agama-agama lain, konsep mereka tentang nirvana, konsep mereka tentang sorga, konsep mereka tentang dunia akan datang, itu seperti apa? Nggak sama dengan konsep Kristen. Sekali lagi ya, bukan cuma jalannya, tujuannya pun juga nggak sama. Sehingga kalau kita di dalam konsep sorga, kita di dalam konsep kehidupan yang akan datang, itu bukan persekutuan dengan Bapa, bukan tinggal di dalam Bapa. Saya percaya Yesus juga bukan jalannya. Yesus bukan jalan untuk menuju semua goal apapun gitu ya. Termasuk sorga yang kita ciptakan sendiri. Yesus pasti bukan jalannya. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada satu-satunya tujuan, yaitu Bapa. Bapa yang memiliki rumah, yang banyak tempat tinggal, dan yang membuka dirinya, yang mengundang saudara dan saya untuk bisa tinggal di dalam kehidupannya. Kalau kita nggak tertarik dengan hal ini, nggak tertarik untuk tinggal di dalam Allah, maka Yesus bukan jalannya untuk kita. Yesus bukan jalan untuk orang seperti itu. Orang itu akan silakan cari, bukan cuma cari jalan sendiri, silakan juga sampai ke tujuan yang lain, yang bukan Bapa. Maka di dalam hal ini, kalau kita melihat perkataan Filipus itu seolah-olah dia mengenal Bapa, seolah-olah itu dia mementingkan Bapa, seolah-olah mementingkan tujuan.
Tapi kita tahu di dalam Alkitab nggak ada pembicaraan tentang Bapa tanpa anak, sebagaimana nggak mungkin bicara anak tanpa Bapa. Ini sesuatu yang mengikat ya. Bicara Bapa nggak mungkin tanpa anak, bicara anak nggak mungkin tanpa Bapa. Cappadocian Fathers mengajarkan sebetulnya istilah father and istilah son itu kan istilah relasional ya. Kita doesn't make any sense pakai istilah Bapa kalau nggak ada anaknya. Sudah nangkep kan poin ini kan sederhana ya. Saya adalah ayah, anaknya mana? Nggak ada gitu. Loh, jadi kok bisa bilang ayah? Nah itulah gitu maksudnya. Saya juga bingung kenapa saya bilang ayah. Nah, nggak bisa kan saya kayak begitu. Even istilah laki-laki itu ya, itu adalah istilah relasional. Laki-laki itu coba make sense kalau ada perempuan gitu. Sudah masih bisa ngikutin saya ya? Laki-laki in relation with perempuan dia disebut laki-laki. In relation with laki-laki dia disebut perempuan gitu. Kalau semuanya laki-laki ya kita nggak bicara laki-laki lagi. Saudara bilang bagaimana dengan istilah manusia? Semuanya manusia. Manusia pun tetap istilah relatif. In relation dengan pencipta dia disebut manusia. In relation dengan Tuhan dia disebut manusia. In relation dengan ciptaan yang lain misalnya dengan binatang dia disebut manusia. Manusia itu istilah relasional atau istilah relatif ya di dalam halnya. Relatif dalam pengertian relasional. Maka saudara waktu kita membicarakan Bapa, tapi kita nggak mau membicarakan anak, itu nggak mungkin saudara. Ada orang bicara Allah, bicara Bapa, tapi nggak mau bicara Yesus. Itu sesuatu yang tidak mungkin kalau menurut Injil Yohanes. Maka Filipus di sini waktu dia bilang, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Maksudnya apa? Kasih tahu kita Bapa, kasih tahu kita Allah, ya sudah itu cukup. Cukup itu maksudnya Yesus nggak perlu lagi itu. Nah ini sesuatu yang sedih ya, sesuatu yang sangat menyedihkan. Maka Yesus menanggapi, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Engkau tidak mengenal aku. Seolah-olah di dalam gambaran seperti ini ya, Filipus sangat menginginkan Allah, mementingkan Allah, tapi dia nggak menghargai Yesus, yaitu yang membuka kemungkinan orang untuk bisa mengenal Allah dengan sempurna. Maka Yesus mengatakan kepada Filipus, engkau tidak mengenal aku. Kalau saya boleh zoom lagi sedikit, memang sudah nggak ada jaminan ya, orang sudah lama bersama-sama, sepertinya lama bersama-sama di gereja, ya lama jadi orang Kristen, tapi apakah ada jaminan mengenal Kristus? Nggak ada jaminan, sudah nggak ada. Filipus saja, ini Yesus yang bilang, sudah lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Kita mesti hati-hati dengan ketukar antara in Christ dan in the church ya, itu dua hal yang berbeda ya. Kita di dalam Kristus dan di dalam gereja itu dua hal yang lain. Saya bukan berarti mau mengembangkan konsep low view of the church, bukan itu maksudnya. Kita mengikuti Calvin, kita percaya high ecclesiology ya, bukan low ecclesiology. Kita punya high view of the word of God, kita punya high view of Lord's Supper, bukan low view. Tetapi despite kita punya high view of the church, tetap kita harus mengatakan gereja itu tidak identik dengan Kristus. Kita nggak bisa mengatakan di dalam gereja pasti di dalam Kristus, nggak tentu di dalam gereja yaitu di dalam gereja, sudah begitu saja. Apalagi mungkin cuma pengunjung sebetulnya. Balik lagi ke sini jadi Filipus seperti mengatakan itu sudah cukup, Bapa saja sudah cukup. Nggak cukup kita bicara Bapa harus bicara anak harus bicara Bapa. Dan yang menolong kita untuk bisa masuk ke dalam pengenalan seperti itu adalah Allah Roh Kudus. Maka Yesus mengatakan, telah lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Di dalam pengertian apa ya ini? Di dalam pengertian apa di situ dikatakan melihat Kristus sama dengan melihat Bapa? Pasti kita cuma bisa tafsir di dalam pengertian rohani. Karena kalau kita tafsir di dalam pengertian fisik ya, kalau kita tafsir di dalam pengertian jasmani, ini melihat ya, ini nggak bisa dimengerti ayat ini. Maksudnya begini ada orang bahkan menafsir bagian ini bilang, loh kalau begini melihat Yesus sama dengan melihat Bapa, berarti Yesus sama dengan Bapa dong. Ada orang menolak Trinitarian ya, menurut mereka Bapa, Putra, Roh Kudus itu sebenarnya cuma satu pribadi, ya somehow ganti-ganti peran atau bagaimana gitulah. Jadi waktu di sini dikatakan barang siapa telah melihat aku, melihat anak, dia melihat Bapa. Loh kalau gini berarti Bapa sama dengan anak kan? Anak sama dengan Bapa, karena Yesus bilang melihat aku, melihat Bapa, berarti anak adalah Bapa toh. Maksudnya bukan itu karena kalau kita mengerti kalimat itu di dalam pengertian demikian, sebetulnya kita masih berpikir bukan di dalam spiritual manner, bukan di dalam cara rohani, tapi di dalam cara fisikal.
Seperti waktu kita perjamuan kudus ya. Kalau kita cuma berpikir secara fisikal, ya sudah, kita cuma makan roti dan anggur, ya sudah itu saja. Gitu. Tapi kalau kita berpikir secara rohani, ini menunjuk, melambangkan ya. Things signified itu sebetulnya di dalam pengertian rohani. Kita memakan dan meminum di dalam pengertian rohani tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. In the true sense of the word. In a spiritual manner. Ya. Bukan seperti diajarkan oleh Zwingli, sekedar lambang, tapi kita nggak betul-betul masuk ke dalam spiritual realm itu. Saya balik lagi ke sini, waktu Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Maksudnya, mau menyatakan bahwa di dalam kehidupan Kristus itu Bapa dinyatakan secara sempurna. Jadi yang dilihat di sini bukan appearance, bukan penampakan, ya, bukan Yesus potongan rambutnya atau apa ya, atau tinggi badannya atau warna kulitnya dan sebagainya. Itu melihat secara kasat mata namanya, bukan melihat secara rohani. Tapi kalau kita melihat secara rohani, ya, melihat spiritual seeing, kita bisa mengerti ayat ini, yaitu siapa yang melihat Yesus, indeed dia melihat Bapa secara sempurna. Di dalam dunia, ada orang itu selalu melihat yang kelihatan. Saya pernah tinggal di Singapura cukup lama, saya juga sudah pernah cerita ini ya. Itu kalau saudara pergi ke Singapura, ini bukan rasis ya, ini just simply bicara fakta sih. Di sini juga ada seperti orang-orang seperti itu ya. Sudah pergi ke toko-toko yang mahal. Ya. First itu adalah saudara di scan dulu, saudara di profile dulu dari atas sampai bawah. Ini kira-kira buying powernya berapa? Apalagi saudara datang pakai sandal jepit gitu ya, celana pendek lagi, aduh, hopeless sudah itu. Percuma lah ini orang kayak begini. Itu di scanning dulu ya, atas bawah. Itu orang kok naif bener gitu ya. Kekuatan buying power pun seharusnya kan nggak diukur oleh penampakannya orang gitu kan. Tapi ada orang percaya penampakan bukan ini ya maksudnya, penampakan. Apa sih bahasa Indonesia? Appearance-nya orang dianggap itu equal to buying power. Nah, itu aja sudah teori bodoh gitu kan ya. Tapi ada orang percaya kayak begini. Dia melihat dunia yang kelihatan. Jadi dia sensitif lihat ini kayaknya orang kaya, ini orang berdua. Kalau ini kayaknya orang sederhana, percuma. Saya buang-buang waktu kalau kenalan sama dia. Ntar malah dia minta tolong sama saya, bukan saya minta tolong sama dia gitu kan ya. Percuma kenal orang kayak begini, ini bakal direpotin. Saya perlu orang-orang yang saya kenalan, saya bisa ngerepotin dia justru gitu. Orang lihat di dalam apa yang kelihatan dan sebagainya. Di dalam dunia kita seperti ini. Waktu kita baca Alkitab, kita harap Yesus juga seperti ini. Ya tidak lah, ini di dalam dunia rohani. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kalau melihat Yesus secara fisik, kita biasa ya mengatakan nggak ada yang menarik di sana sampai kita menginginkan dia, nggak menarik. Gitu. Yesus itu kategori buruk rupa, gitu, sampai kita nggak menginginkan dia. Jadi kalau kita melihat Yesus di dalam pengertian yang fisik, ya sudah ya sudah cuma melihat itu saja gitu. Seperti kita cuma lihat roti dan anggur, tapi kita nggak melihat realita tubuh dan darah Kristus yang pernah dipecahkan di atas kayu salib, dicurahkan di atas kayu salib. Maka waktu di sini dikatakan barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya, di dalam kehidupan Kristus, kita melihat kehidupan ilahi sepenuhnya. Atribut-atribut Allah, sifat-sifat Allah itu sepenuhnya hadir di dalam kehidupan Kristus. Dan bukan cuma itu ya. Perkataan Allah itu di dalam Kristus, perbuatan-perbuatan Allah, pekerjaan-pekerjaan karyanya juga di dalam Kristus. Kita memberikan judul khotbah hari ini kan anak di dalam Bapa dan Bapa di dalam anak, atau di dalam bahasa Yesus ya, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Terus subtitlenya itu Johannine Perikoresis, pinjem istilah Cappadocian Fathers ya. Perikoresis itu kalau diterjemahin mutual immanence atau mutual indwelling, saling meninggali. Jadi Bapa di dalam anak, anak juga di dalam Bapa. Ini penting sekali ya, seperti di dalam perjamuan kudus. Nanti kita akan menghayati Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. In the true sense ya, di dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya. Karena kita dipersatukan di dalam tubuhnya yang satu sekalipun kita banyak. Lalu kita memakan tubuh Kristus sekali lagi in a spiritual manner. Berarti kita yang tadinya banyak, kita dipersatukan, kita di dalam Kristus ya. Lalu kita minum darah Kristus in a spiritual manner, sekali lagi. Itu berarti kehidupan Kristus masuk ke dalam kehidupan kita. Berarti kehidupan kita ini ditinggali oleh kehidupan Kristus. Kristus di dalam kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Nah ini kita hayati di dalam perjamuan kudus. Kita sudah membicarakan di minggu lalu kaitan dengan hospitality, hospitable dan sebagainya.
Dunia kita ini nggak mengerti gambaran seperti ini, karena saling meninggali. Ini nggak mungkin terjadi di dalam dunia. Sudah lihat di sana itu ada desain yang di atas, nggak bisa lihat ya. Nanti turun aja kalau sudah selesai. Tapi sudah mungkin juga sudah pernah lihat. Itu sengaja ambil desain dari Piet Mondrian. Mondrian itu aliran de stijl dari artis Belanda ya. Itu kalau sudah lihat ceritanya sih itu mau bikin roset, itu tahu roset ya. Rose window gitu. Cuma rose window, kalau rose window di situ ya kurang simetris ya. Rose window mestinya di sini. Tapi kalau di situ repot, di sana mesti ada lagi gitu. Karena kalau di situ ada di situ lagi-lagi nggak simetris lagi. Mau dibikin di sini juga kayaknya nggak cocok gitu ya. Akhirnya sudahlah nggak jadi bikin roset gitu ya. Kita nggak jadi bikin rose window, kita bikin window bundar saja gitu. Dengan desain Piet Mondrian. Kalau saudara perhatikan ya desain di situ ya. Itu seperti menggambarkan dunia kita. Jadi saudara di situ ada warna merah, ada warna biru, ada kuning ya, dan masing-masing punya couplingnya sendiri-sendiri. Nggak bisa saling meninggali, nggak bisa saling meninggali. Ruang yang sudah diambil geometrically oleh merah, ya sudah itu tempatnya merah gitu. Biru kalau mau cari tempat, ya cari tempat di tempat yang lain. Dia ambil sisi yang lain. Dia ambil belahan yang lain, dan itu dibatasi jelas sekali dengan garis hitam gitu ya. This is my private property, ya do not enter gitu. Ditambah lagi awas anjing galak gitu. Ditambah lagi supaya orang nggak masuk. Di dalam dunia kita, nggak ada kemungkinan orang itu mengerti perikoresis, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, itu nggak ada gitu. Yang ada adalah ini tanah sudah saya cup gitu ya. Tahu dari anak-anak kecil itu ya, ini mainan punyaku yaitu punyaku, yang punyamu itu punyamu, yang ini punyaku bukan punyamu juga kalau bisa jadi punyaku gitu. Jadi selalu punyaku intinya gitu. Kita di dalam dunia yang berdosa ini kita suka rebutan kapling-kapling gitu. Yang paling sedih itu di dalam dunia pelayanan pun juga terjadi rebutan kapling-kapling. Sedih sekali ya Yang paling sedih itu di dalam gereja terjadi rebutan kapling-kapling, itu paling sedih Padahal gereja itu harusnya paling mengerti perikoresis, tapi gereja nggak mengerti itu. Gereja nggak mengerti apa artinya Kristus di dalam kita di dalam Kristus. Yang saling meninggali ini nggak ada. Yang ada adalah gambaran tertindas. Kalau kamu tinggal di dalam saya berarti saya tergencet. Kalau saya tinggal di dalam kamu ya kamu yang tergencet dan sebagainya. Sangat nggak mengerti perikoresis. Tapi di dalam Alkitab Trinitarian itu berada di dalam relasi perikoretik. Kalau Trinitas itu kehidupan ada di dalam relasi perikoretik, maka saudara dan saya kita ini dipanggil untuk menghidupi kehidupan di dalam relasi perikoretik seperti Tritunggal. Kecuali kita nggak tertarik dengan kehidupan Tritunggal. Kecuali saudara nggak mau ikut Tritunggal. Saya nggak mau Tritunggal. Saya menciptakan Allah saya sendiri. Seperti Filipus. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dia cuma mau Bapa yang nggak ada anaknya. Atau ntar yang lain mau anak yang nggak ada bapaknya dan sebagainya. Memproyeksikan konsep Allah dari dirinya sendiri. Kecuali kita adalah orang-orang yang seperti itu. Ya sudah, berarti kita memang nggak mengikuti Yesus. Kita nggak percaya kepada Trinitas. Tetapi kalau saudara dan saya kita percaya kepada Trinitas, relasi kita itu harusnya seperti relasi Trinitas. Apa itu saudara? Perikoresis itu kalau begitu apa maksudnya? Di dalam pengertian apa kita bisa saling meninggali tapi tidak menindas dan gak usah rebutan kapling, gak usah rebutan ruang. Saya pernah menjelaskan melalui ilustrasi musik ya, maksudnya itu pinjam daripada Jeremy Beckme. Kita tahu di dalam banyak hal itu cara berpikir kita itu seperti kayak itu ya tadi ya, desain Mondrian di belakang itu ya, sangat geometrikal, spasial gitu, harus dibagi-bagi. Kalau di sini sudah diambil ya sudah nggak bisa ditempati oleh yang lain. Maka cara pemikiran seperti ini kita sulit untuk mengerti kristologi. Kita mengerti kristologi dua natur ya, Allah sepenuhnya manusia, Allah sepenuhnya ilahi, itu kita susah mengerti itu, karena kita terbawa kepada pikiran geometrikal, spasial. Jadi gimana? Kalau Yesus itu adalah Allah dan manusia, berarti dia manusia 50%, lalu keilahiannya 50%. Itu kristologi komposit namanya. Kristologi sesat itu. Kita bilang Allah, Yesus itu kealahannya 100%, kemanusiaannya juga 100%. Kita bilang, mana bisa kayak begitu? Mana bisa 100%? Sama seperti kita bilang seperti ini, Tuhan itu kedaulatannya 100%, dia 100% mengontrol kehidupan kita. Saudara dan saya tanggung jawabnya juga 100%. Kita punya free will-nya juga 100%. Allah itu 100%. Kita bilang, mana bisa kayak begini? Kalau Tuhan mengontrol saya 100% berarti saya robot dong.
Atau kalau Tuhan mau mengontrol saya 90%, ya saya tinggal 10%. Atau kalau dia mau mengontrol saya 50%, ya sudah berarti saya tinggal 50%. Itu karena saudara dan saya berpikir secara geometrical spasial gitu. Padahal ini nggak bisa menjelaskan seluruh realita, apalagi menjelaskan tentang Tuhan. Tapi ilustrasinya lebih baik. So, kalau sudah pakai musik misalnya, kalau sudah pakai musik itu sudah misalnya membunyikan satu nada ya. Atau gini aja, nggak usah pakai alat, kita pakai alat musik ini aja. Misalnya kalau lo, ya ini suara saya, lo itu mengambil seluruh ruangan, betul kan ya? Halo, saudara rasa enggak mengambil seluruh ruangan, kurang kenceng kan ini? Ya ini cuma ilustrasi ya. Anggaplah suara ini mengambil seluruh ruangan. Lo, sekarang saudara coba nyanyi, lo, ya bisa ketinggian nggak untuk saudara? Ketinggian ya? Coba saudara nyanyi, lo. Nah, oke ya. Yang nyanyi cuma sebelah sini ya, situ agak minder kayaknya. Jadi kalau saya nih, lo itu mengambil seluruh ruangan, yang situ nyanyi, lo juga mengambil seluruh ruangan. Sekarang kita nyanyi bareng ya, 1, 2, 3. Lo. Ya, menurut saudara, suara saya mengambil 30% ruangan, lalu saudara 70% ruangan, atau saya 20, saudara 80, atau 50, atau mungkin saya yang lebih kenceng, 80, saudara 20, atau suara saya tetap bisa menempati keseluruhan ruangan, saudara punya suara juga bisa mengambil seluruh ruangan. Yang mana? Yang terakhir kan ya, betul kan? Gak perlu ada sharing coupling kan di sini kan? Waktu saya ini, lo, terus saudara masuk, lo, apakah suara saya langsung jadi mendadak 50% lebih kecil suaranya gitu? Kalau sound system kayak begitu, ya saya tahu. Itu waktu pertama kali kita main organ, itu frekuensinya dihabisin sama organ. Suara-suara yang lain langsung jadi kecil. Itu geometrical spasial betul. Karena ini bukan benda hidup gitu. Tapi di dalam benda hidup saya, seperti saudara dan saya, kita nyanyi, kita ambil seluruh ruangan. Saudara nyanyi bisa mengambil seluruh ruangan. Jadi suara saudara mengambil ruangan 100%, suara saya mengambil ruangan 100%. Nggak harus sharing kita kan ya. Yet suara saudara dan suara saya itu remain distinctive. Tetap ada beda. Suara saudara dan suara saya tetap bisa dibedakan kan ya. Masih bisa ngikutin saya? Tuhan itu 100% mengontrol kehidupan kita. Kita itu bertanggung jawab 100% terhadap kehidupan kita. Ini polifoni namanya, 2 melodi yang jalan bareng gitu. Gak usah dibentur-benturin pakai cara mondrian kayak begitu. Saya gak masuk kalau saudara pakai cara mondrian. Mesti bagi-bagi coupling 50%, 50 atau 70-30 atau 80-20 or 20-80 dan sebagainya. Di dalam pemahaman perikoretik itu saya, waktu Bapa di dalam anak ya tetap anak. Waktu anak di dalam Bapa ya tetap Bapa. Remain distinct. Yet saling meninggali. Di dalam hal apa saya? Ini kita menjelaskan secara filosofis tadi ya, secara teologis filosofis. Tapi kalau di dalam hal konkret dikatakan oleh Yohanes itu di dalam 2 hal. Ini bukan pertama kalinya, kita sudah pernah bahas ini. Tapi since Injil Yohanes mengulangi, kita juga boleh mengulangi ini kembali. Yaitu di dalam apa, Di dalam hal 1, itu perkataan, 2 adalah pekerjaan. Sekali lagi ya. Yesus itu ditinggali oleh Bapa. Bapa di dalam anak, di dalam pengertian apa, Di dalam pengertian bahwa yang dikatakan oleh anak itu sepenuhnya berasal dari Bapa. Yang dikerjakan oleh anak itu sepenuhnya adalah pekerjaan Bapa. Ini konsep perikoresis Yohanes ya. Kalau kita mau menaati ini, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maksudnya apa? Maksudnya adalah waktu kita berkata-kata itu bukan dari diri kita sendiri, tapi kekayaan perkataan Kristus yang diam di dalam kita, itu yang keluar. Dan kita ada persekutuan dengan Kristus, kita bisa mengatakan Kristus di dalam kita. Tapi berapa banyak sih orang Kristen yang tertarik dengan ide seperti ini gitu. Kita ini orang yang cerewet ya, betul-betul cerewet gitu. Terlalu banyak ngomong. Saudara boleh cek ya, waktu kita sebelum tidur ya, hari ini tuh saya ngomong apa aja gitu. Terus saudara coba pilah-pilah kalimat mana yang meaningful, yang ada artinya, kalimat mana yang betul-betul membangun orang lain, waktu orang lain dengar itu hidupnya lebih dekat dengan Tuhan. Kalimat yang mana yang sebetulnya ngomong nggak ngomong ya sama saja, nggak boleh ngomong boleh nggak ngomong, doesn't matter itu, terlalu cerewet. Atau ada kalimat-kalimat lagi, waktu kita ngomong malah menyinggung orang lain akhirnya orang bukan saja tidak diberkati tapi dihancurkan kehidupannya karena perkataan kita.
Tuhan akan menghakimi kita menurut perkataan kita juga termasuk ya. Waktu perkataan kita itu keluar yang bukan yang dari Kristus, itu kita sebetulnya nggak ada persekutuan dengan Kristus. Ada orang ini melatih datang ke retreat sampai 1 minggu belajar silence ya. Saudara juga boleh coba, mungkin kita start dengan 10 menit terlebih dahulu gitu. Maksudnya waktu ketemu orang, waktu saudara ada apa-apa, saudara belajar diam, itu susah loh, susah. Kita orang timur suka ngomong ya, pokoknya ngomong dulu, mikir baru belakangan gitu, ngomong dulu lagi. Kita makin banyak ngomong, bukan berarti terus kemudian terapi silence akan menjadi lebih baik ya, karena Alkitab mengatakan yang percaya yaitu yang berkata-kata. Aku percaya maka aku berkata-kata. Persoalan bukan karena kita mesti lebih silence, lebih banyak diam daripada berkata-kata, bukan. Tapi persoalannya itu bagaimana kita berkata-kata dan yang kita katakan itu betul-betul berasal dari Tuhan. Sehingga waktu kita berkata-kata itu orang itu mendapatkan berkat ya. Dan bukan kata-kata basa-basi, apalagi kata-kata yang gak sincere, apalagi munafik dan seterusnya. Kita membaca di dalam bagian lain ya, di dalam Perjanjian Baru itu dikatakan, hendaklah kata-katamu itu jangan hambar, jangan tawar. Ini nggak cuma bicara konten, bicara termasuk di dalamnya intonasi, tapi lebih daripada intonasi, bicara spiritnya itu, nafasnya itu apa waktu kita bicara. Bukan cuma bicara tentang presisi konten. Hendaklah kata-katamu itu jangan hambar. Maksudnya apa sih? Yang tidak hambar itu apa menurut Alkitab? Kalau kita membaca dalam bagian itu, maksudnya kata-kata yang tawar itu yang nggak ada kasih, itu kata-kata hambar namanya. Kata-kata yang bukan keluar karena cinta kasih, itu kata-kata hambar kalau menurut Alkitab. Kata-kata yang tawar, yang sebetulnya nggak usah ngomong. Terus kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita sadar berapa persekutuan kita dengan Kristus itu luar biasa lemah ya. Berapa lemahnya persekutuan kita dengan Kristus di dalam hal ini ya. Tahu dari mana? Tahu dari berapa banyak yang saya ngomong itu betul-betul sinkron. Itu adalah yang saya terima dari Kristus. Seperti Yesus waktu dia bicara, kalimat yang dia utarakan itu adalah sepenuhnya berasal dari Bapa. Beberapa waktu lalu Pendeta Stephen Tong sempat mengingatkan kita hamba Tuhan ya. Waktu khotbah itu perhatikan, bukan nggak boleh joking sama sekali, bukan gitu. Tapi kalau joke dan sebagainya, jangan terus distracting message, mengalihkan orang daripada message yang dibahas itu. Ada orang itu joking for the sake of the joke itself. Cuma sekedar mau mengangkat suasana supaya orang itu bisa dapat perhatian, lihat ke mimbar dan sebagainya. Itu percuma seperti itu, buang-buang waktu. Joke itu boleh ada, boleh nggak ada. Perhaps lebih baik nggak ada sebetulnya, karena nggak menunjang pemberitaan firman Tuhan, nggak memberikan ilustrasi apa-apa untuk firman Tuhan. Itu joke for the joke itself gitu ya. Kalau gitu ya nggak usah jadi pengkhotbah, jadilah McIntyre atau jadilah stand up comedian saja gitu. Meskipun kita bukan anti ini anti joke, tapi saudara perhatikan ya, kepekaan seperti ini waktu kita berbicara itu berbicara yang betul-betul orang dibangun, yang orang mendapatkan kasih karunia, yang orang terus kemudian kehidupannya itu bisa lebih mengasihi Tuhan. Atau ini just ya pokoknya namanya mulut sudah agak lecek, gak bisa ditutup gitu ya, sudah ngomong apapun gitu. Tetapi kalau kita memahami perichoretic relation antara kita dan Kristus ya, maka kita mesti belajar bagaimana di dalam kehidupan kita ini kita berkata-kata dari kekayaan firman yang mendiami kita. Seperti Yesus waktu dia berkata-kata, itu dia mengatakan apa yang dia terima dari Bapa ya, sebagai nabi yang sempurna ya. Yang kedua yaitu tentang pekerjaan, kesatuan perichoretik. Yesus hanya melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Bapanya. Bapanya bekerja, di situ Yesus juga bekerja. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu sepenuhnya adalah pekerjaan Bapanya. Gak ada pengurangan, gak ada tambahan. Tadi yang pertama kita bicara tentang perkataan, yang kedua bicara tentang pekerjaan atau bicara tentang karya. Sudah kita percaya pekerjaan kita ya di dalam dunia yang akan bertahan sampai kekekalan itu hanya pekerjaan Kristus. Yang bukan pekerjaan Kristus semuanya itu akan dilenyapkan, itu akan hangus terbakar, itu nggak akan diingat oleh Tuhan. Itu adalah pemborosan waktu dan anugerah Tuhan. Saya mengatakan kalimat ini bukan berarti terus kemudian kita menjadi orang ekstrim, cuma boleh jadi hamba Tuhan,
atau saudara hanya boleh so-called penginjilan, atau saudara hanya boleh berdoa, yang lain semua nggak termasuk leisure time, jadi nggak ada tempat. Ya, bukan itu, saya bukan. Tapi kalau kita cek di dalam kehidupan kita ya, kita bisa melihat seringkali dalam hidup kita, waktu kita bicara tentang pekerjaan kita, dengan apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kita, itu ada gap gitu. Dan gapnya itu bisa dua macam, saya. Either kita gapnya itu kurang, maksudnya Tuhan maunya kita kerja segini, tapi kita kerjanya kurang, atau kita jadi banyak sekali, ini juga nggak sesuai dengan porsinya Tuhan, seperti kayak melampaui, mungkin bukan melampaui, nggak ngerjain ini juga, gitu. Tapi kita kelihatan kerjanya seperti banyak sekali. Gitu. Kalau di dalam Alkitab itu seperti Marta, ya, mengerjakan banyak hal, repot, ini orang sibuk, ya. Tapi sebenarnya bukan pekerjaan Tuhan. Ada orang kerja itu kerja berat, kerja luar biasa berat, ya, tapi dia sendiri nggak bisa menikmati, gitu. Dia sendiri hidupnya itu. Kemudian waktu tua sakit-sakitan, akhirnya dia juga seperti percuma gitu, kerja berat untuk apa gitu. Kerja berat untuk cuma menuai waktu dia tua jadi sakit gitu. Sudah gitu kerjanya itu ya, uangnya pun dia juga nggak bisa menikmati. Karena waktu dia sakit masih bayar dokter dan sebagainya. Sebaliknya ada orang yang kerja itu terlalu santai, itu terlalu pengangguran. Saya tadi pagi ambil contoh itu agen di Singapura ya. Banyak orang-orang tua itu kalau saudara perhatikan masih kerja di hawker center gitu ya, di apa? Hawker center itu apa sih? Tempat orang jual makanan deh. Kayak apa ya? Ya tempat makanan, pujasera ya di sini ngomongnya ya. Susah banget terjemahannya. Kerja di tempat seperti itu. Terus kita melihat orang-orang tua masih kerja lagi ngambilin makanan, kayaknya kejam ya. Seperti orang kayak begini kalau masih disuruh kerja gitu. Masih suruh ngambilin minum lah dan sebagainya. Ini anaknya kurang ajar atau bagaimana gitu. Kita berpikir dari perspektif Indonesia, mestinya kan orang ini sudah retired, menikmati waktu tuanya dan sebagainya, masih suruh kerja dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita pikir-pikir lagi, mungkin yang ini lebih meaningful justru gitu, daripada sekelompok orang yang lain ya, dia nggak kerja, tapi terus diam-diaman, bengong gitu ya, dari nonton TV sampai ditonton oleh TV. Maksudnya dia ketiduran gitu, akhirnya TV yang nonton dia, bukan dia yang nonton TV. Terus kemudian diam-diaman di luar bengong, nggak ngomong sama siapa-siapa, ada musik dengerin sampai 7 jam gitu misalnya. Saya kadang-kadang ketemu orang seperti itu di Singapura. Saya pengen boleh beli nggak ya waktu hidupnya gitu. Saya beli, saya pakai untuk urusan yang lain kayaknya daripada dia diam-diaman di situ. Banyak orang tua itu waktu dia masuk ke dalam usia senja, terus dia nggak tahu lagi apa aktivitas di dalam kehidupannya apa gitu. Ada kegelisahan di dalam kehidupannya. Ini nggak meet dengan kriteria Tuhan. Dulu waktu kami kuliah di Jerman, ini bukan pengalaman pribadi, tapi pengalaman teman-teman yang lebih dulu dari saya gitu. Ada satu nenek orang Jerman yang sudah sakit-sakitan, dia nggak bisa keluar, dari rumahnya, susah sekali ya. Jadi dia mesti di kamar terus dan sebagainya. Ya mungkin nggak harus di kamar, cuma kadang-kadang dia keluar ke toilet dan sebagainya. Tapi sangat-sangat susah untuk keluar rumah karena penyakitnya. Terus kadang-kadang jemaat kita itu besuk ke dia, waktu besuk ke dia, namanya kita itu dicatat satu persatu, dan mulai hari itu nama kita nggak pernah absen di dalam doanya dia, dan dia melakukan itu sampai dia mati. Ini orang tua yang bukan saja tidak pikun ya, tapi nggak mau tenggelam di dalam dosa diam-diaman tok gitu. Bukan cuma orang tua, orang muda atau yang masih belum terlalu tua, or perhaps anak sekolah minggu ya, membuang-buang waktu Tuhan, nggak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini bukan masalah kita nanti jadi tua mulai jadi insyaf gitu ya, terus kemudian mulai pilah-pilah yang mana pekerjaan. Oh tidak. Mulai sekolah minggu. Kalau kita bisa mendidik anak-anak kita membedakan yang mana yang porsi dari Tuhan, yang mana boleh ada, boleh nggak ada. Ini kind of luxury yang nggak perlu ada, nggak ada juga nggak apa-apa. Perhaps nggak ada lebih baik di dalam hal ini. Kalau orang dari muda, dia bisa berpikir seperti itu. Saya percaya kehidupannya bisa dipakai Tuhan dengan lebih efektif. Tuhan itu bisa pakainya itu efektif itu. Saudara tahu istilah efektif ya? Efektif itu waktunya segini, persis kerjanya bisa segini dan efektif. Tapi ada yang nggak efektif, waktu yang dikasih segini, hasilnya sebenarnya cuma segini gitu. Karena apa ya, banyak ngelamun lah,
banyak kongko-kongko, banyak perkataan-perkataan yang nggak ada artinya dan sebagainya. Akhirnya bukan nggak ada hasilnya segini, padahal waktunya segini, hasilnya cuma segini. Ini nggak efektif namanya. Satu pekerjaan yang tidak efektif. Tapi kalau kita bersekutu di dalam Kristus in a perichoretic relation, bukan cuma perkataan kita, itu adalah perkataan yang dari Tuhan, tapi juga pekerjaan. Yesus waktu di dalam dunia, saudara pernah baca ya, itu di dalam Injil yang lain dicatat. Waktu dia selesai melayani, menyembuhkan banyak, lalu orang banyak datang kepada dia, masih mau dilayani. Setelah Yesus saat itu dia bicara sama Petrus, kita pergi ke kota yang lain. Yesus sangat efektif. Yesus nggak dipengaruhi, oh masih ada, masih cari saya. Oh ternyata saya lumayan laku ya. Gitu. Terus dia mulai lagi tenggelam di dalam kesukaannya orang-orang dilayani. Yesus nggak ada gitu-gituan. Yesus sangat efektif di dalam pelayanannya. Ini kalau kita merenungkan seperti kayak kelihatan, kok dia kejam ya? Kenapa ada orang masih mau disembuhkan, masih mau dilayani? Kok dia malah pergi ke kota lain? Dia sangat peka mana yang jadi porsinya dia, mana yang bukan porsinya dia. Luar biasa peka. Tapi kita seringkali nggak peka ya. Kita either seperti Marta, ngerjain semuanya, akhirnya kecapean, uring-uringan, full of tension, baper, sumbu pendek, dan seterusnya dan seterusnya. Atau yaitu terlalu nganggur-nganggur, nggak mengerjakan pekerjaan Tuhan, akhirnya mau tidur pun juga gelisah. Bagus saya masih gelisah, itu berarti hati nurani masih menuduh. Lu ngapain nganggur-nganggur hari ini? Tapi kalau hati nurani sudah mulai mati ya, sudah nganggur-ngangguran tetap rasa nggak tertuduh. Nah itulah itu orang yang sudah Tuhan sepertinya nggak mau pakai lagi. Gitu. Kalau Tuhan nggak mau pakai lagi, itu berarti kita nggak ada persekutuan lagi dengan Kristus di dalam hal ini. Ya. Karena kalau kita mengikuti perichoretic relation seperti ada dalam Injil Yohanes, saudara mendapati di sini ya, itu kesatuannya adalah kesatuan perkataan dan kesatuan pekerjaan. Waktu kita berkarya, waktu kita bisa mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Saya pernah membahas kepada saudara ya, waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu kita nggak akan menjadi orang-orang yang restless alias gelisah, tapi kita akan in a total rest, kita akan di dalam istirahat yang sempurna. Justru waktu orang gak mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, waktu orang gak mau bersatu dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupannya itu pasti gelisah. Kehidupannya itu pasti di dalam satu keadaan yang tidak tenang, dan dia berusaha untuk menekan ketidaktenangan itu, dia gak mungkin berhasil. Mungkin kalimat yang sangat terkenal dari Agustinus itu ya, jiwa manusia itu selalu restless sampai berhenti di dalam Tuhan, sampai mendapatkan Tuhan itu adalah rumahnya, baru dia bisa betul-betul tenang. Sebelum itu terjadi dalam kehidupan manusia, dia akan terus gelisah. Nah, bersyukur saya kalau di dalam kehidupan kita masih merasa gelisah, berarti Tuhan masih belum membiarkan kita itu terhilang selama-lamanya. Kita belum tumpul, kita belum bebal, berarti Tuhan masih mau mengundang kita untuk masuk ke dalam pekerjaan Tuhan. Sudah orang yang melayani Tuhan, orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, dan saya bicara di sini bukan cuma pekerjaan di dalam gereja ya, tapi kesaksian kita di keluarga, pelayanan kita di tengah-tengah masyarakat dan sebagainya, itu juga pekerjaan Tuhan. Even our leisure time juga bisa dikaitkan dengan ini, dengan pekerjaan Tuhan. Kalau kita terlibat di dalamnya, kalau kita suka terlibat di dalamnya, dan kita akan mengalami persekutuan dengan Kristus, dan orang yang bersekutu dengan Kristus itu mengalami istirahat yang sejati. Seperti pada hari ini ya, waktu kita perjamuan kudus, kita makan tubuhnya dan kita minum darahnya, kita mengalami istirahat yang sejati. Dan saudara mengerti, karena di sini bicaranya itu adalah perkataan dan karya, maka kita mengerti istirahat di sini bukan di dalam pengertian yang statis ya, tapi di dalam pengertian yang dinamis. Sekali lagi saudara, orang yang bersekutu dengan Kristus itu bukan masuk ke dalam peristirahatan statis, tapi akan digerakkan untuk berkata-kata, digerakkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bukan sesuatu yang statis ya saudara. Ada orang salah mengerti ya, seperti kayak mystic union with God, itu dimengerti sebagai sesuatu yang statis. Memang saudara, kalau kita bicara tentang berhenti ya, berhenti itu ada aspek statisnya di dalam pengertian. Saya berhenti dari rutinitas saya, ya misalnya hari Minggu saya tidak lagi bekerja, karena Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu katakanlah saya sudah bekerja, maka pada hari Minggu saya abstain, saya berhenti dari bekerja. Nah itu berarti ada statisnya gitu kan, ada pasifnya. Tapi kalau sudah membaca di dalam Alkitab ya, itu peristirahatan bukan dimengerti hanya
di dalam nuansa pasif terhadap sesuatu ini, tapi juga aktif terhadap sesuatu yang lain. Maksudnya begini, saudara berhenti daripada pekerjaan, supaya kita bisa dengan lebih aktif beribadah, supaya kita bisa dengan lebih aktif memuji Tuhan, supaya kita bisa dengan lebih aktif mendengarkan firman Tuhan atau memperkatakan firman Tuhan dan sebagainya. Ini berarti sesuatu yang aktif, sesuatu yang dinamis dan bukan sesuatu yang sifatnya itu pasif saja. Karena kalau kita mengerti istirahat sebagai sesuatu yang pasif, saya pikir ntar kita kecewa di sorga. Ternyata gambarannya bukan rest kayak tidur selama-lamanya di dalam satu tube ditaruh di situ gitu ya. Saudara bisa tidur boleh pilih pencet tombol mau tidur 70 tahun atau 30 tahun atau coba terus nunggu Prince Charming kiss yaitu Yesus gitu, baru saudara the sleeping beauty-nya bangun, sleeping ugly kali ya, bukan sleeping beauty, saudara baru bangun lagi itu setelah dicium oleh Tuhan Yesus gitu misalnya. Gambaran kayak begitu lebih mirip cerita Walt Disney ya daripada cerita Alkitab. Di dalam cerita Alkitab itu kita masuk surga, kita dipercayakan kota, berarti ada pekerjaan lagi kan di situ gitu. Kota, bukan saudara boleh tidur di sana bertahun-tahun nggak bangun, bukan itu loh gambaran. Saya khawatir gambaran surga yang seperti itu ya, dualis ya, mempengaruhi kehidupan kita di sini dan sekarang. Kalau kita pikir di sini gimana kita kerja seberat-beratnya sampai suatu saat itu kita retirement. Waktu retirement saya bisa lebih bekerja untuk Tuhan gitu. Itu gambaran dualis, bukan gambaran Alkitab. Gambaran Alkitab itu from early beginning, saudara dari muda sudah belajar terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita bukan jadi orang-orang yang waktu muda bekerja untuk dunia terlebih dahulu, lalu mulai masuk umur 50 mulai bekerja untuk Tuhan. Itu bukan gambaran Alkitab, bukan. Gambaran Alkitab nggak mengajar kita seperti itu. Tapi bagaimana kita menebus pekerjaan yang di sini dan sekarang, ya, termasuk waktu studi, termasuk waktu kita bekerja, kesaksian di tengah-tengah masyarakat, itu kaitannya apa dengan kerajaan Allah? Kaitannya apa dengan doa, datanglah kerajaanmu? Itu apa kaitannya? Yang terakhir, kalau hati kita itu berkobar-kobar ya, di dalam persekutuan dengan Kristus, cuma mau mengatakan apa yang dikatakan oleh Kristus dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Kristus, maka kita boleh berdoa. Ayat yang ke-13, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saya sebetulnya nggak perlu lagi jelaskan ya bagian ini ya. Needless to say bahwa bagian ini pasti nggak boleh ditafsir betul-betul apapun, yaitu apapun ya, apa juga yang kamu minta dalam nama Yesus, apapun, yaitu apapun, berarti apapun juga boleh diminta. Mau minta Mercy lah, mau minta BMW, mau minta apa, mau minta, itu nggak mungkin sudah ditafsir seperti itu, karena ini ada konteksnya, ayat ini ada konteksnya. Saya ambil contoh yang luar biasa konyol ya. Kalau apapun betul-betul dimengerti sebagai apapun, bisa nggak saya berdoa? Karena di sini apapun juga ini, saya mau dong jadi Tuhan pensiun dong gantian. Bisa nggak saya doa kayak begitu? Ini pertanyaan konyol sih. Saya minta Tuhan pensiun, saya yang jadi Tuhan. Katanya apapun boleh diminta loh di sini. Nggak mungkin kan, saya. Itu satu doa yang nggak mungkin dijawab oleh Tuhan. Itu doa yang kekejian di hadapan Tuhan. Jadi orang yang menafsir ayat ini, saya apapun dimengerti sebagai apapun, itu dia nggak baca Yohanes. Dia cuma digerakkan oleh nafsu pribadinya, lalu pakai ayat ini untuk mendukung apa yang menjadi memang sinful desire-nya dia. Keinginan dia yang berdosa untuk mendapatkan apapun yang dia minta. Tapi ayat ini nggak bicara itu, ayat ini adalah bicara orang-orang yang hatinya itu suka bersekutu di dalam Kristus, seperti Bapa di dalam Anak, Anak di dalam Bapa. Demikian juga kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Maksudnya apa? Maksudnya kekayaan perkataan Kristus itu tinggal di dalam kita, dan kita mau mengerjakan pekerjaan Kristus. Untuk orang-orang seperti ini, Alkitab mengatakan, mintalah apapun juga di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi saya percaya doa yang menggairahkan itu adalah doa yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan seperti ini. Doa itu jadi mati ya, doa itu jadi nggak menggairahkan, doa itu jadi begitu melelahkan kalau kita doanya itu urusan yang remeh-temeh. Urusannya itu bukan kerajaan Allah, urusannya itu cuma ya kepinginan pribadi saya yang sebetulnya nggak terlalu penting dalam hal ini. Juga nggak pernah mendoakan keinginannya orang lain juga.
cuma kepentingan diri sendiri. Doa yang seperti ini indeed bisa sangat melelahkan. Dan kita sulit berdoa seperti ini secara komunal. Karena kepentingan saya gak tentu cocok sama kepentingan orang lain. Waktu saya berdoa, saya seperti menggebu-gebu untuk kepentingan saya. Orang lain gak bisa menggebu-gebu seperti saya, karena itu bukan kepentingannya dia. Dibalik juga begitu. Dia menggebu-gebu untuk keinginannya. Saya gak bisa menggebu-gebu untuk keinginannya. Jadi memang susah sudah berdoa secara komunal di dalam pengertian seperti ini. Tapi kalau sudah baca di dalam doa Bapa kami, saudara mendapati di situ visinya itu tentang kerajaan Allah. Ini yang seharusnya menggairahkan kehidupan doa kita. Ini satu undangan kehidupan doa yang di dalam segala ketekunan, yaitu kapan waktu kita itu tertarik untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Gak ada capeknya, gak ada loyonya gitu, gak ada habisnya. Sukacitanya itu gak ada habisnya. Kenapa? Karena ini memang gak pernah terkuras sukacitanya. Tetapi the more kita mencari sukacita yang tidak berkaitan dengan pekerjaan Tuhan, yang gak berkaitan dengan perkataan Kristus, yang gak berkaitan dengan God's revelation, penyataan diri Tuhan, kita cepat sekali kita itu menjadi undur di dalam hal ini. Saya berharap di dalam persekutuan doa kita di gereja ini, kita dibukakan, kita punya kita punya visi tentang kerajaan Allah, termasuk salah satunya melalui doa komunal yang ada di dalam gereja. Bernard de Clairvaux pernah mengomentari orang-orang yang hidup di dalam biara itu dia bilang hati-hati dengan biarawan seperti suka doa sendiri di rumah, dia di kamarnya seperti suka doa sendiri, tapi gak pernah mau doa bareng. Ini kelihatan seperti orang yang salah di dalam berdoa sendiri, tapi kenapa gak pernah bisa doa bareng? Ada yang salah di dalam kehidupan doa orang itu. Mungkin waktu dia berdoa sendiri, dia cuma berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk kepentingannya gitu. Jadi dia nggak tertarik untuk berdoa untuk pekerjaan Tuhan di dalam hal ini. Tapi waktu kita datang ke gereja, berdoa bersama-sama, saudara diundang untuk menghayati apa artinya waktu kita mengatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu apa artinya? Kehidupannya seperti ini kehidupan yang bersekutu di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa mengalaminya di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman. Kiranya Tuhan menolong kami dengan anugerah-Mu, Roh-Mu yang kudus, membawa kami dalam kehidupan yang semakin hari semakin menikmati persekutuan dengan Kristus, membiarkan Engkau tinggal di dalam kami dan juga kami di dalam Tuhan. Ketika kami belajar dengan lebih lagi memperkatakan apa yang kami terima dari Engkau dan juga mengerjakan pekerjaan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.